Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigit, apa Ji. kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Iya. Pak Sigit, hari ini kita ketemu dalam rangka untuk saya sebagai observer ya Pak. Iya. Mengamati Pak Sigit, Iya. karena rencana hari ini Pak Sigit akan mengadakan kegiatan coaching Iya. dengan Pak Slamet. Iya, betul, Pak. Ya, saya posisi di sini sebagai observer, artinya mengamati Pak Sigit selama jalannya coaching nanti, serta nanti saya juga akan mencatat beberapa poin penting yang nanti kita gunakan untuk setelah coaching. Iya, siap, Pak. Pasca observasi begitu Pak. Iya. Kegiatan ini saya sebagai observer Pak, Iya. itu harapannya bisa saling memberdayakan Pak, satu sama lain. Iya. Bentuknya sebenarnya seperti banyak evaluasi Pak, evaluasi. Namun kalau evaluasi kan terdengar berat ya Pak. Iya. Jadi kita membawa semangat memberdayakan Pak, semangat memberdayakan agar pada akhirnya kompetensinya dari Pak Sigit, Pak Slamet dan kita semua bisa berkembang seperti itu. Baik Pak Sigit, sebelum mulai ini ada beberapa pertanyaan yang saya rasa perlu untuk ditanyakan sebelum melakukan kegiatan coaching hari ini. Boleh Pak saya bertanya Pak Sigit? Iya, boleh, Pak. Silakan, Pak. Yang pertama Pak, nanti kira-kira ya Pak, kompetensi coaching itu kompetensi coaching yang mana yang ingin Pak Sigit kembangkan dalam proses coaching nantinya? Jadi begini, Pak, nanti ada beberapa kompetensi yang saya kembangkan untuk pelaksanaan coaching ini, yaitu ada dua. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan juga yang kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang harapannya nanti dari pertanyaan berbobot ini saya bisa menggali informasi dan masalah nanti yang dihadapi oleh coaching. Jadi ada dua ya Pak? Ya, ada dua. Iya. Yang pertama mendengarkan aktif, yang keduanya tadi pertanyaan berbobot ya. Iya. Dari kedua kompetensi tersebut Pak, saya ingin tahu kira-kira yang mana kompetensi yang spesifik yang perlu dikembangkan dalam proses coaching nantinya. Ya, jadi nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah saya ingin menjadi mendengarkan aktif ya, mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali informasi dan permasalahan yang ada di coaching, sehingga nanti apa saja yang permasalahan yang ada itu bisa saya temui, kemudian bisa saya menambah ya, mungkin bisa kita saling berkolaborasi untuk penemuan masalahnya itu Pak. Iya. Jadi Pak Sigit ini rencananya berkolaborasi menggunakan pertanyaan untuk menggali begitu ya Pak. Iya. Jadi sehingga potensi dari coaching nanti akan bisa muncul. Iya. Dan perlu saya bukan ingatkan ya Pak, sebagai catatan Pak, bahwa kita di sini berdua ini sebagai mitra Pak. Iya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi ataupun tidak ada yang lebih rendah seperti itu. Kita sama, kita berbagi praktik belajar seperti itu. Iya. Untuk kebaikan bersama. Nah Iya. itu tadi pertanyaan saya pertanyaan terakhir saya Pak. Iya. Untuk kemudian silakan menjalankan kegiatan coaching. Harapannya nanti lancar ya Pak.
ya nanti harapannya lancar dan memang menemukan solusi yang terbaik dari apa yang nanti akan kita lakukan secara bersama. Pak Sigit, terima kasih bisa. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kabar kita hari ini semuanya baik, sehat, tidak ada halangan apapun. Hari ini kita di sini nanti akan melakukan, saya sebagai coach ya, nanti ada coach ya dari Pak Slamet. Kemudian nanti kita akan saya mencoba untuk mengetahui apa saja yang nanti yang akan ada permasalahan di Pak Slamet. Siap nih Pak? Insya Allah siap Pak. Ya. Jadi nanti saya sebagai coach mungkin akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama ini saya lihat Pak Slamet itu kayaknya ada permasalahan yang memang harus disaringkan bersama dengan kami. Kira-kira masalahnya apa itu Pak? Gini Pak, sebelumnya terima kasih ya Pak ya sudah Iya. beri waktu saya untuk bersharing ya Pak ya. Iya. Sebetulnya saya mengalami beberapa tekanan Pak. Iya. Kaitannya dengan beban kerja yang terlalu berat menurut saya. Iya. Saya sudah mendapatkan jam banyak, Iya. ada tambahan tugas juga, tugas tambahannya itu adalah sebagai waka. Jadi beban berat buat saya karena terus terang dengan kegiatan saya jam udah banyak terus jadi waka, saya merasa lebih banyak itu jadi merasa lebih banyak meninggalkan anak dalam proses KBM belajar. Itu yang saya rasakan. Kenapa kok terlalu lebih banyak dan lebih banyak? Kenapa? Karena kalau saya juga ngajar, tiba-tiba ada wali murid mau ketemu saya, tiba-tiba ada wali murid ketemu saya. Itu yang dan pertemuannya misalnya sejam 2 jam, mungkin bisa lebih dari 2 jam. Itu Pak yang merasa beban buat saya. Berarti memang di sini memang ada lumayan berat ya, yang itulah Pak Slamet itu. Kemudian apa sih rencana dari ini ya kita pertemuan ini, kemudian untuk tujuan kita nanti permasalahan ini bagaimana sih menurut Pak? Rencananya Pak, kenapa saya pengen berdiskusi dengan Pak Sigit itu kaitannya saya pengen mengeluarkan undang-undang supaya ada setidaknya ada solusi atau pencerahan lah. Ada pencerahan dengan beban yang saya alami itu. Iya. Kemudian kalau memang itu ya berarti nanti ini barangkali nanti ada pencerahan dari kita semua ya dari hasil dari coaching ini. Apa yang ingin dikembangkan sih dari kegiatan ini? Saya ingin mengembangkan kegiatan kaitannya dengan bagaimana sih saya bisa mengelola waktu atau memanage waktu, memanage beban pekerjaan yang tinggi, mungkin menurut saya beban pekerjaan berat itu manage itu Pak. Jadi walaupun jam banyak, bebannya ada tugas tambahan, saya bisa mengelola itu. Iya, terima kasih ya Pak ya. Jadi nanti di sini memanage ya, artinya memanage kegiatan itu untuk lebih lebih baik lagi gitu kan ya. Terus dari semua itu yang diharapkan itu apa Pak? Saya berharap kegiatan-kegiatan yang saya lakukan adalah tidak merugikan salah satunya. Jadi semua bisa kehilangan. Siswa tidak merasa dirugikan, kalau ada wali murid mau ketemu dengan saya juga saya bisa menemui itu Pak. Ya. Kemudian di sini berarti ada beberapa hal memang nanti akan mungkin menemukan solusi atau mungkin permasalahan yang akan kita hadapi nanti bagaimana gitu kan ya Pak. Nanti kita di sini sharing, mudah-mudahan nanti mendapatkan yang terbaik gitu kan ya Pak ya. Terus kemudian kesempatan apa sih yang Bapak miliki? Berkaitan dengan pembelajaran, kalau kesempatan saya punya kesempatan untuk mengelola memanage itu. Yang
utama adalah saya sebagai guru, berarti saya bisa mengelola jam pembelajaran dengan siswa. Saya sebagai wakil, berarti saya bisa mengelola jadwal atau membangun orang tua siswa. Itu Pak kesempatannya. Ya, tentunya untuk hal ini mesti ada suatu hambatan atau gangguan yang menghalangi dari masalah tujuan ini ya, untuk mencapai tujuan itu. Kira-kira hambatan-hambatan atau tantangan itu apa saja sih? Ya Pak, kaitan hambatannya itu waktu ya Pak ya. Kadang kita ada wali murid yang datang ke sekolah mau ketemu dengan saya tanpa ada jadwal Pak. Jadi itu yang kalau saya nggak menemui nanti menyakiti, kami jauh-jauh ke sekolahan, ada kepentingan saya menemui nanti bikin membuat artinya membuat kecewa wali murid. Di sisi lain, pada waktu saya harus menemui wali murid, saya harus meninggalkan anak-anak dalam proses pembelajaran. Itu Pak hambatan dan tantangan. Iya. Jadi nanti di sini waktu ya. Kemudian untuk mengatasi ini ya, mungkin ada yang sudah dilakukan oleh Bapak. Kira-kira yang sudah dilakukan oleh Bapak apa saja? Kaitannya karena dadakan ya Pak ya. Biasanya saya lakukan adalah karena misalnya ada wali murid datang mendadak dan sebagainya, itu terus terang saya meninggalkan anak Pak. Oh iya. Jadi meninggalkan anak karena saya nggak menjadwalkan. Oh iya. Karena menjadwal tiba-tiba ada wali murid datang ke sini, datang ke sekolah, saya mau ketemu dengan saya harus meninggalkan anak. Biasanya seperti itu Pak. Iya. Berarti nanti di sini itu cenderungnya malah meninggalkan anak ya. Betul. Itu bukan beratnya yang di situ ya, di satu sisi harus mengajar, di satu sisi memang harus pelayanan kepada wali murid itu kan ya. Kemudian rencana-rencana Bapak dalam mencapai semua ini apa itu? Kira-kira? Ya berharap kalau saya bisa mengelola atau memanage waktunya kaitannya dengan tamu yang ingin bertemu dengan saya dan sebagainya. Kita bisa lihat paling enggak kita mengelola waktu berapa lama sih kita harus ketemu dengan wali itu ya. So, jadi tidak merasa anak tuh nggak ditinggal secara lama gitu. Atau mungkin kalau kira-kira lama kita ada pertemuan dengan wali murid lama, mau nggak mau kita harus minta bantuan dengan guru lain atau kolaborasi dengan guru lain untuk menghindar dulu Pak. Iya. Jadi anak juga merasa saya nggak ditinggal. Walaupun saya harus menemui wali murid orang tua, tapi anak-anak tetap dalam proses pembelajaran. Bagus sekali berarti ya Pak ya. Berarti di sini mungkin setelah rencana itu mungkin ada jangka waktu ya Pak. Jangka waktu kemudian untuk Bapak untuk memulai itu berarti kapan Pak? Jadi seperti itu. Setelah kegiatan ini ya saya akan memulai, kalau ini hari Selasa, insya Allah hari Rabu kami sudah kita terapkan. Syukur-syukur di hari Rabu kami tidak ada orang tua yang datang. Kalau tidak ada orang tua datang berarti kan perjalanan pembelajaran lancar Pak. Iya. Tapi begitu ada orang tua datang harus ketemu saya, yaitu paling enggak saya harus berkoordinasi atau berkolaborasi dengan guru lain. Berarti memang ini ada kendala pada situasi ya Pak. Karena situasinya memang tidak menentu. Betul. Jadi kedatangan wali murid itu memang tidak bisa kita pastikan kecuali memang ada undangan resmi ya. Betul. Seperti itu ya. Baik Pak, berarti sudah memang bagus sekali untuk rencananya dan semuanya itu memang sudah berencana dengan bagus. Kemudian Pak ini apa sih indikator keberhasilan untuk mencapai semua itu apa saja? Baik Pak, kalau kita bicara indikator ya Pak, mengenai keberhasilan adalah saya bisa memanage waktunya dengan maksimal. Artinya saya dalam proses pembelajaran tidak meninggalkan anak begitu saja. Terus saya juga bisa ketemu dengan wali murid, mendengarkan keluhan dari wali murid. Jadi saya begitu ada wali murid, anak tidak merasa jam kosong ditinggalkan oleh gurunya. Tapi saya harus ada guru pengganti saya, walaupun itu hanya nggak lama, walaupun itu sekitar 1-2 jam lah. Artinya anak nggak merasa saya ditinggalkan. Itu. Berarti memang sudah direncanakan dari awal ya, artinya dari awal ini berarti Bapak sudah mempunyai nanti pada saat ada kegiatan misalkan wali murid datang ya, pada saat pembelajaran itu sudah disiapkan untuk guru pengganti ya, entah itu mungkin dari PP atau PK ya, kita tahu ya. Jelas nanti ada guru pengganti yang akan mengganti sehingga kelasnya nanti tidak kosong dan anak itu sudah tidak merasa bahwa tidak ada pembelajaran dan memang
bebas gitu kan ya. Betul. Jadi memang menjaga situasi dalam lingkungan itu supaya kondusif. Betul Pak. Oke, kemudian ini Pak, komitmen Bapak terhadap rencana ini bagaimana untuk kedepannya? Komitmen saya selalu, kalau ya saya ingin terapkan kolaborasi Pak. Iya. Artinya saya juga nggak tahu, biasanya ada wali murid yang datang tiba-tiba kan, Iya. nggak kehendaki itu datang tiba-tiba. Itu kita kolaborasi, kita juga harus perhatikan, minta bantuan BK bisa, Iya. atau guru piket bisa, atau minta teman sebaya atau yang serumpun, teman serumpun ya, artinya pelajaran produktif itu. Mungkin itu kita harus selalu berkolaborasi, selalu berkomunikasi, supaya begitu ada wali murid datang, saya tinggal bilang minta tolong untuk dihandle dulu di jam saya, sebentar saya ada wali murid. Mungkin itu yang komitmen itu kalau bisa berlanjutan. Iya Pak, wah sudah bagus sekali berarti ini Pak, dari mulai dari mulai awal ya, dari mulai tujuan, kemudian Bapak itu mengidentifikasi permasalahannya itu apa saja, itu tadi sudah dijelaskan. Kemudian dari identifikasi, kemudian ada sebuah rencana ya, atau rancangan aksi untuk melaksanakan kegiatan itu, kemudian diakhiri dengan tadi adalah tanggung jawab yang berkomitmen ya, berkomitmen untuk melaksanakan itu. Nah, memang ini sudah bagus sekali Pak, artinya sudah memenuhi dan memang harusnya memang seperti itu. Jadi pada saat pembelajaran memang kita sebenarnya hadir di kelas, tapi karena memang suatu tugas kemudian kondisi yang tertentu kita nggak mungkin ya dua-duanya sudah bisa sampai ke handle ya, jadi itu harus kita korbankan dengan tidak mengorbankan kepentingan siswa. Bapak tadi sudah mengatakan bahwa itu memang sudah disiapkan untuk guru pengganti. Oke Pak, terima kasih atas coachingnya pada hari ini. Kemudian ini Pak, yang terakhir ini pada coaching ini perasaan Bapak bagaimana sih setelah melaksanakan ini Pak? Saya lega Pak, ya karena terus terang selama ini kan saya mengendam ya, sendiri terus, aduh beban terasa berat sekali ini beban kerja saya, karena harus mengajar dengan jumlah jam yang lebih dan punya beban sebagai tugas tambahan yang tidak ringan juga, terus menghadapi beberapa kasus anak. Gitu. Setelah saya kegiatan coaching ini ternyata saya lega. Leganya bagaimana? Oh, di sini kita dapat curhat, menemukan solusi, terus jadi lebih semangat. Oh, jadi saya bisa manage Pak. Artinya manage itu setelah saya coaching di sini, oh iya ternyata saya harus mengatur waktu, mencari solusi atau trik-trik untuk menghadapi masalah yang saya hadapi itu Pak. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya, sudah coaching dengan kita hari ini. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi pencerahan buat kita semua, bukan saya sebagai coach, tapi sebagai coach juga ini menjadi pembelajaran yang berarti barangkali nanti saya juga punya masalah, mungkin saya juga bisa melaksanakan seperti dengan Bapak. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih ya Pak ya waktunya. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kegiatan coaching sudah berlangsung Pak. Ya. Kalau dari saya sendiri, Pak Sigit itu kegiatan coachingnya berlangsung dengan hangat Pak. Iya, terima kasih Pak. Pak Sigit juga bertanya, Pak Slamet menjawab dengan tenang. Itu catatan kecil yang tadi sempat saya catat Pak. Iya, terima kasih Pak. Dan tidak kalah penting, proses atau kegiatan pelaksanaan coaching tersebut itu berlangsung dengan mengedepankan ini Pak, kemitraan. Iya. Jadi antara dengan Pak Sigit dengan Pak Slamet tadi, dia hangat bisa curhat, kolaborasi gitu, sehingga tadi solusi yang muncul itu ada dari solusinya muncul dari Pak Slamet tadi ya Pak, dari coachingnya sendiri.
Ya, setelah ini ada beberapa pertanyaan Pak Sigit terkait dengan pertanyaan pasca supervisi. Tapi sebelum itu Pak, saya mau bertanya. Boleh Pak sebelumnya diceritakan perasaannya Pak Sigit bagaimana setelah melaksanakan tadi kegiatan coaching? Terima kasih. Memang setelah melaksanakan kegiatan coaching ini memang ada satu nilai tambah bagi saya. Artinya di samping saya sebagai coach, saya juga tadi belajar bagaimana menghadapi suatu masalah yang tadi disampaikan oleh coach daripada di mana masalah-masalah itu memang penyelesaiannya yang mungkin seperti itu memang yang terbaik seperti itu dan memang sudah sangat baik sekali, di mana tadi sudah dari awal itu dari mulai tujuan, identifikasi masalah, kemudian dari rancangan aksinya, kemudian dari komitmennya atau tanggung jawabnya itu memang sudah terpenuhi semua dan memang itu sudah merupakan satu alur keseluruhan yang memang sudah tercover dari alur itu, sehingga ini ternyata kita kalau ada masalah itu harus menyelesaikan seperti ini. Jadi itu memang pembelajaran buat saya. Iya Pak, jadi itu walaupun jenengan sebagai coach tapi ternyata bisa ada hikmah yang bisa dipetik Pak. Betul Pak. Dan sudah sesuai dengan alur percakapan kita sesuai dengan itu. Bagus sekali Pak. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Artinya yang saya tambahkan ini seperti ini Pak. Jadi yang saya hanya tambahkan bahwa dalam kegiatan coach ini dalam kegiatan seperti ini memang masyarakat mungkin beragam Pak, masalah mungkin beragam. Jadi seyogyanya kita sebagai coach itu tidak seperti tadi dibilang bahwa kita jangan memberikan solusi, tapi kita nanti menggali dari coachnya sendiri untuk mempunyai solusi sendiri. Jadi seperti itu Pak. Jadi nanti mereka bisa mengembangkan sendiri seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Pak Sigit. Kemudian ini Pak, ini indikator Pak. Ini kaitannya dengan indikator. Tadi Pak Sigit dan Pak Slamet melakukan kegiatan coaching. Pak Slamet curhat tentang permasalahan beliau terkait beban tugas, beban dalam pekerjaan beliau sebagai waka, kemudian sulit ketika mengajar, terus ada orang mau menemui orang tua wali akhirnya jadi beban gitu Nah terus setelah tadi melakukan percakapan dengan sesuai dengan alur tirta dan ditemukan solusi tersebut muncul dari pihak Pak Slamet, itu kira-kira indikator ketercapaiannya pada proses coaching tersebut itu katanya di mana Pak? Terima kasih Pak atas pertanyaan tadi. Jadi indikator di sini Pak yang ketercapaiannya Jadi yang sudah saya lakukan pada coaching tadi, saya sudah melakukan prinsip coaching yaitu pada kemitraan Pak. Jadi saya merasa kemitraan dengan coach bahwa untuk menyelesaikan masalah itu saya berproses artinya berproses itu berarti melakukan secara kemitraan. Kemudian saya juga tadi sudah menerapkan untuk mendengarkan aktif. Jadi saya tadi sudah mendengarkan permasalahan dari coach dari A sampai Z, kemudian yang semuanya diutarakan itu tadi sudah saya dengarkan, sehingga dari mendengarkan aktif ini saya dapat menggali masalah, menggali dari semuanya yang ada di coaching. Itu Pak. Itu benar Pak Sigit. Jadi tadi kaitannya dengan indikator
inisiator ya Pak. Iya. Untuk capaiannya selama proses coaching tadi Pak Sigit sudah mendengarkan aktif, Iya. terus juga setara Pak, kemitraan Iya. sudah ada, dan dari mendengarkan aktif itu sebagai modal untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berbobot seperti itu ya Iya. Pak, mungkin ya. Iya, iya. Ya, itu bagus sekali Pak menurut saya jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak, pertanyaan terakhir. Ini selain tadi Pak, tadi kompetensi coaching ya Pak, Iya. yang disebutkan Pak Sigit lagi, mungkin ada yang kompetensi coaching lain yang ingin dikembangkan oleh Pak Sigit. Ya, jadi di kompetensi inti ini yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh ya, kehadiran penuh. Kemudian tadi memang ada apa namanya ya, kayak unek-unek, merasa unek-unek gitu. Kemudian seharusnya tadi saya menggunakan tadi stop dulu ya, karena tadi memang pada awal-awal itu saya tidak menggunakan itu ya, jadi mungkin kehadiran kurang penuh. Akhirnya saya tadi menggunakan teknik stop dulu untuk merasa kehadiran penuh itu, sehingga apa namanya saya merasa rileks ya. Jadi saya merasa rileks dan saya tidak merasa was-was ya. Jadi itu untuk apa namanya, untuk mengungkapkan permasalahan tersebut. Jadi seperti itu Pak. Jadi kehadiran penuh itu yang harus saya kembangkan. Di kehadiran penuh itu bisa dipenuhi dengan cara melakukan teknik berkesadaran diri ya Pak, seperti stop, Gitu. mungkin menulis jurnal atau mensyukuri apa yang telah kita dapat ini. Itu sesuai dengan sosio emosional ini kalau nggak salah. Iya begitu ya Pak. Iya. Baik Pak Sigit, Iya. saya rasa pertanyaannya sudah cukup sampai di sini. Iya. Semua sudah tersampaikan. Saya ucapkan terima kasih Pak Sigit. Ya, sama-sama saya juga berterima kasih dalam proses ini ya Pak. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Gitu. Amin Pak. Kita jumpa lagi ya Pak. Ya. Mari Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Sampai